Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hai orang-orang kafir, ayat 1. Hai orang-orang yang tidak mau percaya, menurut Ibnu Jarir, panggilan seperti ini disuruh sampaikan oleh Nabi kepada orang-orang kafir itu, yang sejak semula berkeras menentang Rasul, dan sudah diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala bahwa sampai saat terakhir pun mereka tidak akan mau menerima kebenaran. Jadi kata al-kafirun ini menunjukkan dalam ilmu gaibnya Allah memang paten nih kekafirannya gitu ya. Iya, jadi al-muradu bil kafirina fi hadhil ayah al-ashkhas al-muayyanun, orang-orang tertentu. Yeah. Jadi tidak semua kafir masuk dalam kategori kafir pada ayat ini. Yeah. Yang masuk kategori kafir pada ayat ini adalah orang-orang kafir yang memang meninggalnya dalam keadaan kekafirannya. Menurut ilmu gaibnya Allah. Menurut ilmu gaibnya Allah. Khususnya kepada 4 negosiator yang mewakili. Yang mewakili orang-orang Quraisy itu, dan memang di dalam kisah riwayat bahwa 4 negosiator itu adalah memang matinya sama sekali tidak pernah, atau matinya jelas membawa kekufurannya. Iya, dalam keadaan begitu ya. Dalam keadaan begitu. Artinya yang dimaksud di surah ini adalah orang kafirnya tertentu yang 4 ini dan orang-orang yang di belakangnya yang meminta mereka untuk menjadi wakilnya, menjadi jubirnya agar Nabi Muhammad SAW mau tanazul. Iya. Baik, sampai di sini jelas para sahabat semua ya. Jadi kalau yang bukan kafir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya paling alladzina kafaru. Alladzina kafaru, masih ada potensi untuk tidak kafir. Ada potensi bertobat pada akhirnya gitu ya. Iya. Misalnya innalladzina kafaru. Orang sesungguhnya orang-orang yang kufur. Yang kufur. Ada potensi pas meninggalnya itu tidak kafir. Iya. Bisa jadi masih terbuka. Penggunaan kata-kata kufur di dalam Al-Quran, ya kan ada kufur millah, kufur agama, dan ada kufur nikmat. Lebih banyak digunakan untuk yang pertama kan? Iya. Artinya kufur agamanya lebih banyak daripada kufur nikmatnya. Iya. Kufur dalam Al-Quran itu lebih banyak digunakan memang kufur kepada Allah dalam hal agama. Iya. Ada juga kufur dalam Al-Quran, maksudnya adalah kufur nikmat, tetapi itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit penggunaannya. Jadi ketika iza utliqa, ya, ketika diucapkan secara umum kata kafir dalam Al-Quran berarti itu adalah kufur sebenarnya, yakni menolak agama Allah, bukan kufur nikmat. Bukan kufur nikmat. Iya. Nah, tapi penggunaan kafaru dalam bentuk kata kerja dengan penggunaan kata benda di sini, isim, fa'il, ini memang punya makna yang berbeda. Yang berbeda. Jelasin sekali lagi, Ustaz. Tadi kita udah jelaskan tapi perlu diulangi lagi. Ya. Kalau alladzina kafaru menggunakan kalimat fi'il, kata kerja, itu tajaddud, artinya bisa berubah-ubah. Hari ini bisa kafir, besoknya bisa tidak kafir. Iya. Sama halnya dengan juga amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena itu bentuknya adalah kalimat fi'il, hari ini beriman, bisa ada potensi untuk tidak beriman. Tidak beriman lagi besoknya. Nah, kalau al-kafirun dengan menggunakan isim fa'il itu orang-orang yang mantap kekufurannya, kekafirannya, sehingga tidak bisa lepas lagi. Termasuk kata-kata al-mu'minun. Termasuk kata-kata al-mu'minun juga itu adalah orang-orang yang imannya mantap, melekat sehingga tidak bisa keluar lagi dari keimanan. Semoga kita semua ya masuk kategori al-mu'minun, bukan sekedar alladzina amanu. Alladzina amanu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Amin Allah. Harus sering berdoa begitu. Mudah-mudahan kita masuk golongan al-mu'minun, bukan sekedar alladzina kafaru, yang pagi beriman, sorenya kafir lagi. Atau hari ini beriman, minggu depan kafir lagi gara-gara tekanan dunia atau godaan dunia.
Ya, makanya ada kalimat seruan iman ini Ustaz, ya ayyuhallazina amanu. Iya. Allah panggil tuh orang-orang yang beriman, Iya. yang masih ada potensi untuk goyah imannya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan terangkat menjadi mukminun, muttaqun. Dan di pesannya kata Ustaz Deden, bagi yang berpotensi imannya nih sering goyah, ya, sering-sering pelajari ayat-ayat yang depannya ya ayyuhallazina amanu. Ayat-ayat seruan iman. Supaya terupgrade positioning kita dari sekedar beriman menjadi mukmin. Pelakunya langsung. Nah, barang siapa yang serius dengan itu dan sungguh-sungguh, maka Allah akan memenuhi harapannya insya Allah.